Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deki Firmansyah dari kelas TI1H dengan NIM 20417201113 dan nomor presensi 07. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat tentang sistem pengolahan data mahasiswa. Oke, pertama kita membuat kelas Node yaitu untuk penyimpanan data, yaitu dengan membuat konstruktor berparameter, yaitu untuk datanya, untuk data mahasiswanya antara lain adalah NIM dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, jurusan dengan tipe data string, prodi dengan tipe data string, IPK dengan tipe data double. Dan kita juga buat untuk pointer dari doubling list, yaitu terus kemudian kita buat konstruktor untuk penyimpanan data mahasiswa seperti berikut. Oke, kemudian kita buat kelas untuk pengolahan berisi fungsi-fungsi dalam pengolahan data mahasiswa, yaitu kita buat kelas mahasiswa. Nah, seperti berikut. Pada kelas mahasiswa kita buat atribut, yaitu data. Ini data untuk penyimpanan, yaitu kita inisialisasi ke kelas node dan atribut size dengan tipe data integer. Dan kita buat konstruktor untuk pembuatan doubling list awal, yaitu dengan data disandingkan dengan 0, yaitu atau kosong. Ini dalam bentuk masih kosong, dalam doubling list yang kosong, yaitu dengan size sama dengan 0. Kemudian kita buat metode isEmpty, yaitu untuk pengecekan data pada doubling list, yaitu dengan mereturn atau mengembalikan nilai data sama dengan 0. Nah, jika data sama dengan 0 berarti doubling list tersebut masih kosong, dan jika tidak data sama dengan 0 berarti doubling list tersebut sudah terisi, berarti sudah ada data yang terisi. Dan kita buat metode add first, yaitu untuk penambahan data pada posisi awal, yaitu dengan metode berparameter seperti berikut, yaitu data-data mahasiswanya. Kita buat pengecekan pada isEmpty, yaitu jika double list tersebut kosong, maka data sama dengan unit dengan parameter berikut, yaitu untuk ini jika masih double listnya kosong. Kemudian jika sudah terdapat data pada double list tersebut, kita menggunakan kode program yang di sini. Kemudian jika sudah, kita tambahkan size karena sudah diberikan penambahan data pada doubling list. Dan ini jika sudah tidak ada data, jadi kita data dot pref, yaitu untuk mengembalikan nilai ke sebelum data yang sudah ada.
untuk dilakukan penambahan data baru. Kemudian kita buat metode add last, yaitu untuk penambahan data pada posisi akhir. Jika masih kosong, kita panggil add first untuk penambahan data awal. Ya, jika sudah ada datanya, kita buat metode current yaitu untuk pengecekan data, sampai untuk mencapai data paling akhir. Jika sudah didapatkan data paling akhir, dan kita masukkan ke buat inisialisasi dengan parameter, dan kita tambahkan data baru pada posisi akhir setelah data yang sudah ada. Kemudian kita buat metode add, yaitu untuk penambahan data sesuai indeks tertentu, yaitu sesuai indeks yang kita inputkan. Yaitu jika kosong tetap kita kembalikan untuk mengisi pada add first. Kemudian kita pengecekan jika indeks kurang dari 0 atau indeks lebih dari ukuran yang sudah tertera, maka nilai indeks di luar batas, yaitu tidak tercantum indeks yang tepat. Kemudian ini untuk penambahan data pada indeks tertentu, yaitu ini kita buat ini untuk pengecekan indeks, dengan dengan current, yaitu untuk pengambilan data, yaitu untuk indeks yang sudah ditemukan. Kemudian current tersebut kita proses untuk dilakukan penambahan data, yaitu di setelah indeks yang kita cari tadi. Ini tetap size kita tambahkan karena sudah penambahan data baru. Dan ini size, metode size untuk pemanggilan data, yaitu untuk pengecekan ukuran dari double list yang sudah ada, untuk data-data yang sudah dicantumkan. Clear untuk menghapus semua data, metode clear untuk menghapus semua data. Terus kemudian metode print untuk cetak semua data, yaitu dengan while, yaitu berulangan dengan kondisi sampai doubling list tersebut sama dengan 0, maka cetak data ini akan berhenti. Jika belum sampai dengan 0, maka tidak akan berhenti. Nah, kemudian kita buat metode remove first, yaitu untuk penghapusan data pada posisi awal, yaitu tetap dengan kita pengecekan SMT, yaitu untuk pengecekan data apakah sudah ada atau kosong. Dan kemudian apabila size sama dengan 1, yaitu masih penambahan pada posisi awal, yaitu kita panggil untuk remove last. Nah, kemudian jika size lebih dari 1, maka dilakukan kemudian data.next, kemudian data.brief sama dengan 0. Kemudian tetap, dan size kita kurangi di decrement.
Tadi kan untuk yang size sama dengan 1 kita panggil removeless. Untuk yang metode removeless seperti berikut. Yaitu removeless tetap pengecekan is empty, yaitu pengecekan isi data, dan untuk data, dan jika data hanya 1 itu berarti ketika data.next maka hasilnya sama dengan 0, yaitu hanya berarti data tersebut pada double list hanya terdapat 1, dan kita langsung data sama dengan 0, size kita kurangi. Dan untuk yang misal data tersebut terdapat banyak, tidak 1, maka kita buat berikut, yaitu dengan perulangan kita lakukan pengecekan sampai data sama dengan 0, maka perulangannya akan selesai dan menghasilkan pengecekan data yang telah dicari tadi. Dan kita lakukan current data untuk penghapusan data. Untuk metode remove, kita buat untuk metode remove, yaitu untuk penghapusan data tertentu, data mahasiswa tertentu, berdasarkan kita dengan menginputkan NIM dari mahasiswa tersebut untuk dilakukan penghapusan pada NIM tersebut, pada data NIM tersebut. Yaitu awal kita tetap melakukan pengecekan is empty untuk pengecekan isi, kemudian jika sudah terdapat isinya, maka kita lakukan inisialisasi dengan metode current sampai dengan data, kemudian kita lakukan pengecekan kondisi, yaitu dengan perulangan untuk dengan satu persatu dari awal, yaitu pengecekan NIM dari indeks mulai dari awal, dari indeks 0 sampai ke indeks tertentu yang sesuai ukuran. Kita cek dengan NIM yang mau, yaitu yang mau dihapus. Nah, sampai ketemu NIM yang sama, maka perulangan tersebut selesai dan kita dapat current data pada NIM tersebut. Nah, kemudian kita lakukan penghapusan data, dan jika S sama dengan 0 berarti ini berada pada posisi akhir, current sama dengan 0, dan untuk current brief sama dengan 0, ini untuk data berada pada data yang dicari ternyata pada indeks pertama, dan ini untuk penghapusan data jika data tersebut tidak berada pada indeks pertama dan terakhir, dengan dilakukan penghapusan dengan kode program berikut. Nah, kemudian kita buat metode get first, yaitu untuk menampilkan data yang berada pada indeks pertama, mengambil data pada indeks pertama, yaitu kita tetap menggunakan pengecekan is empty untuk mengecekkan isi data. Kemudian seperti proses print, kita lakukan pengecekan kondisi karena ini dibutuhkan untuk yang penghapusan pada posisi pertama, jadi kita menggunakan kondisi time.brief sama dengan 0, yaitu karena pada posisi pertama. Dan jika digunakan untuk penghapusan pada posisi akhir, berarti time.next sama dengan 0.
dan dilakukan pencetakan data sebagai berikut. Dan untuk metode get data ini untuk kita mengambil data sesuai NIM untuk mencari data sesuai NIM yang kita mau, sesuai NIM tertentu, yaitu dengan menginputkan NIM, kemudian kita buat inisialisasi, yaitu metode tem sama dengan data dan integer index sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pengecekan kondisi dengan perulangan untuk mencari data NIM yang sama, yaitu sebagai berikut. Dan juga pada perulangan tersebut kita karena dilakukan pengecekan dan untuk dilakukan pengembalian indeks, yaitu kita buat indeks increment untuk setiap jika belum sampai NIM sama dengan cari, maka indeks akan ditambahkan. Jika sudah juga didapatkan NIM sama dengan yang dicari, kemudian kita mengecekkan kondisi pada tim sama dengan 0. Jika ini doubling list tersebut sama dengan 0, berarti tidak terdapat data pada doubling list tersebut. Nah, maka kita return min 1, yaitu artinya tidak terdapat data pada doubling list. Jadi kita indeks sama dengan min 1. Dan jika terdapat, maka indeks kan sudah dilakukan perulangan tersebut, indeks juga di increment, kita return index untuk dikembalikan untuk kembalian nilai pada proses yang sebelumnya. Nah, yang metode terakhir yaitu metode sorting. Sorting kali ini menggunakan bubble sort. Menggunakan bubble sort. Untuk yang ini pencarian data, kita gunakan selection sort, yaitu dengan pengecekan kondisi secara urut, yaitu dari awal sampai akhir tanpa harus dilakukan pengurutan data terlebih dahulu. Untuk metode sorting kita gunakan bubble sort, yaitu dengan inisialisasi integer swap dan i, dan node P1, node P2 disamakan 0. Kemudian kita cek kondisi is empty. Nah, jika is empty berarti mahasiswa kosong. Jika ada pengecekan is empty, untuk mengecekkan kondisi apakah data sudah ada atau masih kosong. Kemudian kita lakukan perulangan dengan dual, yaitu swap sama dengan 0 untuk proses awal, dan P1 sama dengan data, yaitu data dari daftar mahasiswa. Dan kita kemudian lakukan pengecekan kondisi P1.next, yaitu pada P1.next kita cek kondisi apakah
tidak sama dengan P2. Jika tidak sama dengan P2, kita lanjutkan untuk pengecekan kondisi pada if, yaitu P1.ipk, yaitu kita pada sorting kali ini mengurutkan data berdasarkan IPK. Itu ini dari ini ascending, dari kecil ke besar. Yaitu jika jika pada nota P1 IPK lebih dari P1.next, yaitu dari data setelah P1.ipk, maka kita lakukan pertukaran data, yaitu P1.ipk diganti dengan P1.next ipk. P1.next ipk sama dengan T. Nah, dan kita lakukan swap. Tadi sudah dilakukan swap 1 kali, jadi kita buat swap sama dengan 1. Jadi sudah dilakukan swap 1 kali. Kemudian jika tidak memenuhi kondisi yang ini, misal IPK sebelumnya lebih kecil dari IPK setelahnya, maka kita lakukan kita lanjutkan ke data selanjutnya. Jika kondisi P1.next sama dengan P2, berarti itu data sudah terurut. Maka perulangan akan berhenti dan P2 sama dengan P1. Dan untuk P2 sama dengan P1. Kemudian kita lakukan pengecekan kondisi pada while apakah swap tidak sama dengan 0. Jika swap tidak sama dengan 0, maka kita kembali lagi ke atas sampai swap sama dengan 0. Jadi tidak, berarti jika swap sama dengan 0, maka berarti data tersebut sudah terurut dan proses sorting selesai. Kemudian jika sudah membuat metode-metode untuk proses pencarian data, penambahan data, dan pengurusan data, kita buat metode main dari mahasiswa. Ada metode main, kita buat fungsi menu, yaitu untuk daftar-daftar dari menu yang sudah ditentukan, yaitu dapat 11 menu, yaitu dari tambah data mahasiswa, data pada posisi akhir, data mahasiswa posisi awal, hapus data mahasiswa, hapus data mahasiswa awal, hapus data mahasiswa akhir, cetak data mahasiswa, temukan data mahasiswa urutan pertama, cari data mahasiswa melalui NIM, urut data mahasiswa melalui PK, dan keluar. Dan pada main, yaitu pada fungsi main, kita buat scanner, yaitu untuk penginputan data dari keyboard. Kita inisiasi scanner, dan kita juga instansiasikan untuk kelas mahasiswa, ya, dengan mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa, dan tidak menggunakan parameter tanpa parameter. Kemudian kita deklarasikan
Ini data-data untuk penginputan data, yaitu the name, string nama, dan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan, kita gunakan do while karena kita banyak menu yang diproses itu dengan switch case. Untuk pertama ini kita case 1 yaitu untuk pilihan menu ke 1. Pertama kita menentukan untuk pilih menu, dan jika pilih menu 1, maka ini untuk penginputan data posisi tertentu, yaitu dengan input data-data dari NIM, nama, jurusan, prodi, dan IPK. Kemudian karena pada posisi tertentu, jadi kita butuhkan pada indeks mana kita akan menambahkan data tersebut, yaitu dengan kita buat inputan dengan urutan ini, dan kita tambahkan pada mas.method pada kelas mahasiswa, add, yaitu dengan parameter sebagai berikut, dengan ditambahkan belakang yaitu urutan, yaitu indeks yang akan kita tempatkan, itu indeks untuk penempatan data mahasiswa. Nah, kemudian kita lakukan break. Jika tidak di break, maka akan lanjut ke case kedua, dan tidak sesuai perintah. Kemudian untuk yang case 2, yaitu untuk pilihan kedua untuk penginputan data posisi akhir, yaitu penginputan sama seperti sebelumnya. Untuk bedanya itu pada pemanggilan metode, ya, untuk data akhir, yaitu untuk pemanggilan data, yaitu untuk add less, dengan parameter sesuai data yang diinputkan. Dan untuk pilihan ketiga, posisi awal, penginputan posisi awal gitu, dengan pemanggilan metode at first. Nah, kemudian kita break. Nah, untuk yang 4, yaitu untuk penghapusan data. Nah, untuk 4 ini penghapusan data pada penghapusan data mahasiswa tertentu, yaitu dengan kita saya buat untuk jadi mahasiswa, jadi kita inputkan NIM terlebih dahulu untuk mencari NIM yang sama untuk yang dihapus, yang akan dihapus. Itu dengan inputkan NIM sebagai berikut, kemudian kita panggil metode remove dengan parameter hapus, dan kita cetak pada mahasiswa dengan NIM plus hapus, dihapus. Nah, dengan ini hapus, maksudnya untuk pencetakan. Kemudian untuk penghapusan data pertama kita panggil remove first, dan penghapusan data terakhir kita panggil remove last. Untuk pencetakan data kita panggil print. Untuk pengambilan data pada posisi pertama dan pencetakan data kita panggil get first. Dan untuk pencarian data melalui NIM, jadi kita memasukkan NIM terlebih dahulu, NIM yang mau kita cari pada indeks berapa yang NIM yang kita cari tersebut. Jadi kita masukkan NIM, kemudian kita panggil NIM tersebut berada pada indeks seberapa. Nah, nanti pada ini akan dikembalikan data sebuah indeks yang sudah diproses berdasarkan NIM yang sama, sekarang posisi NIM. Kemudian sorting. Nah, sorting kita panggil untuk pengurutan data, kita buat
kita panggil method sorting, yaitu untuk pengurutan data dari yang terkecil. Kemudian untuk default, yaitu untuk untuk pemberhentian proses perulangan. Jadi yaitu untuk yang bilang ke 11 yaitu keluar. Kita langsung coba untuk kita run program yang telah saya buat. Kita lakukan penambahan data, yaitu dari posisi awal, posisi akhir, dan indeks tertentu. Kita lakukan pencetak data mahasiswa. Kita cek. Tampil. Kita kan sudah inputkan tadi nama najis, yaitu pada posisi awal, kemudian
nama Zainal pada posisi akhir, terus kita inputkan lagi pada posisi akhir nama Susanti, dan pada indeks tertentu kita tambahkan nama Wendy, identitas dari Wendy. Ketika dicetak, nah hasilnya seperti berikut. Nah, pada posisi awal Ajis, nah Wendy pada indeks ke-1, karena tadi kita sebutkan pada indeks ke-1, dan Zainal kita posisi indeks kedua, nanti indeks terakhir. Nah, kita pilih temukan data urutan pertama. Nah, tadi kan pada cetak data urutan pertama yaitu Ajis. Nah, cocok pada pencetakan pada data mahasiswa urutan pertama. Nah, kita lakukan, kita pilih pilihan nomor 10, menu nomor 10, urut data mahasiswa melalui IPK. Nah, data mahasiswa berhasil diurutkan sesuai dengan IPK. Nah, kita cek dengan cetak data mahasiswa, yaitu pilih 7. Nah, karena sudah dilakukan pengurutan data dari yang terkecil, proses yang terkecil, yaitu jadi Ajis berada di pertama, dan sekarang Wendy berada pada urutan ke. Nah, ini kan yang tadi kan seperti berikut posisinya. Sekarang ikut telah dilakukan pengurutan data. Kemudian kita cari data mahasiswa melalui NIM. Masukkan NIM. Kita cari NIM berikut. Mahasiswa dengan NIM 1 berada pada indeks ketiga. Nah, setelah kita kemudian kita coba untuk yang ke pilihan keempat, di mana yaitu penghapusan data. Kita masukkan NIM mahasiswa. Nah, masukkan NIM yang akan dihapus. Ini yang kita masukkan NIM yang akan dihapus. Nah, data mahasiswa dengan NIM 11122 berhasil dihapus. Untuk mengecekkannya kita cek apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Nah, tidak ada NIM 111222. Kita hapus pada posisi pertama. Nah, kita mendapatkan pesan bahwa pertama berhasil dihapus. Kita cek. Nah, posisi pertama Ajis sudah terhapus. Kemudian kita hapus pada posisi ke-6. Nah, berhasil dihapus pada posisi terakhir. Nah, kita cek. Nah, tinggal satu data. Kemudian untuk selesai kita keluar. Oke. Sekian dari proses program yang saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.